Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman kita semua ya. Teman di dalam negeri maupun di luar negeri, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan dan rezeki sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Ini saya mengantarkan materi perhotelan yaitu tentang personal branding. Apa itu personal branding? Yuk kita saksikan penjelasan saya sampai selesai. Namun bagi siapa saja yang baru menemukan atau mengklik channel Adika Sumuri, tolong bantu like, subscribe, juga share-nya. Semoga channel Adika Sumuri bisa berkembang. Personal branding itu adalah citra diri. Nah, citra diri artinya bahwa citra diri dalam kita berusaha membentuk usaha atau bahkan citra diri personal kepribadian kita ini sangat penting sekali bagi kita semua. Ya, seluruh bidang apapun itu perlu personal branding. Mau usaha, personal branding itu ada dua sebenarnya, yaitu yang personal, yang bawaan atau natural. Itu kalau natural itu adalah kita sendiri tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tapi orang sudah mencirikan bahwa ini adalah si A, si B, atau si C. Ada lagi personal branding yang buatan. Personal branding yang buatan itu adalah bertujuan untuk membuat, karena yang namanya personal branding itu kombinasi antara kompetensi, pengalaman, dan kepribadian itu semua terbentuk ya. Jadi gampang untuk sebagai pencitraan atau citra diri. Branding itu terdiri dari beberapa komponen sebenarnya ya. Di diri kita itu ada beberapa komponen yang menjadikan orang itu tertarik atau kita sebagai pencitraan diri, yaitu komponen yang pertama adalah nilai. Nilai yang mengakar kepada diri kita, artinya kita itu mempunyai penilaian khusus itu adalah mengakar yang membuat kita itu otomatis udah digemari atau disenengin oleh orang. Itu adalah nilai. Dua adalah kemampuan dan keterampilan. Jadi kemampuan kita melakukan, keterampilan dalam menjalankan tugasnya itu membuat kita itu disenengin atau menjadikan personal branding yang sangat kuat. Keinginan kemampuan diri yang kuat itu akan membuat personal branding yang baik. Terus perilaku sehingga dengan kekuatan diri kita itu adalah penampilan. Jadi penampilan kita itu perlu ya, kita itu perlu penampilan yang baik ya. Makanya secara tidak langsung kita itu udah hobi dandan kan, hobi dandan kemana-mana ya. Jangan nggak hobi dandan. Ada memang orang itu yang nggak hobi dandan, artinya tidak bisa memaintain atau memelihara personal brand. Keunikan ya, keunikan itu bisa menjadikan personal branding karena kita sendiri juga tahu orang itu unik dalam hal bergaul, unik, aneh dalam bergaul, dalam menyapa orang atau berbicara itu unik. Nah, itu kuat untuk menjadikan personal branding yang baik. Lantas kenapa prestasi? Nah, ini prestasi itu rata-rata orang mencari adalah prestasi. Jadi apapun yang kita lakukan itu prestasi kita itu bisa membuat ya personal branding atau citra diri kita. Kekuatan setiap individu mempunyai kekuatan yang berbeda. Ini misalkan A itu kekuatan dalam matematik, B itu kekuatan dalam berpikir, C kekuatan dalam menganalisa. Itu setiap individu tentunya mempunyai namanya kekuatan. Keaslian ya, keaslian itu adalah diri kita sendiri, itu tidak dibuat-buat, namanya keaslian dari kita, pembawaan lahir itu membuat percaya diri. Sebenarnya keasliannya kita tidak malu-malu, aslinya saya emang begini, itu sudah membuat yakin. Selanjutnya nomor 9 adalah tujuan. Jadi setiap orang berusaha, setiap orang
action atau bergerak itu mesti punya tujuan. Lantas 9 komponen itu adalah komponen personal. Lantas bagaimana untuk membangun personal branding ya supaya kita itu punya citra, itu bisa dipelajari juga. Untuk membangun personal branding secara individu supaya kita itu punya daya tarik, itu harus ada hal-hal yang harus diperhatikan atau dipelajari. Yaitu yang pertama adalah mengenali diri kita sendiri. Jadi diri kita itu bisa dianalisis, kelemahan saya di sini, tapi kekuatan saya di sini. Itu salah satu yang harus kita pelajari. Kedua, menentukan tujuan secara jelas. Jadi kita beraksin itu mempunyai tujuan yang jelas. Nah, itu nomor 2 untuk membangun personal branding. Tiga, itu menentukan audiens. Sebenarnya kita itu misalkan saya sendiri membuka channel YouTube tentang perhotelan. Sasarannya adalah ya untuk punya target supaya dunia perhotelan itu bisa dikenal oleh orang banyak. Terus untuk membangun itu adalah membuat jaringan, mencari jaringan atau koneksi yang banyak. Nah, jadi tanpa ada koneksi, tanpa ada jaringan yang banyak, itu personal branding atau usaha kita tidak bisa. Makanya yuk kita sama-sama cari atau membuat koneksi yang baik atau jaringan yang baik, sehingga orang berhasil itu tanpa ada support dari orang lain itu tidak bisa. Yang selanjutnya meminta rekomendasi dari orang lain. Jadi kita untuk membangun personal branding itu juga minta saran atau rekomendasi dari orang lain sehingga kita bisa mengaca atau kekurangan kita, kelebihan kita itu tidak hanya dari analisa diri, tapi orang lain itu perlu memberikan rekomendasi juga. Nah, terakhir, kenapa kok kita itu perlu personal branding? Karena kita itu ingin memperkenalkan kelebihan-kelebihan kita. Dari bagaimana merekrut calon-calon pegawai itu ya. Nah, karena dengan personal branding itu ketertarikan daripada calon pegawai itu akan tinggi. Jadi akhirnya perusahaan juga bisa mendapatkan calon-calon tenaga kerja yang bagus, yang benefit betul, kredibel, itu karena kita sudah personal branding dulu ya, karena calon juga bekerja itu akan melihat ini perusahaan ini seperti apa. Makanya disimpulkan bahwa personal branding itu secara individu, secara bentuk usaha itu sangat penting sekali.